Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Reksi IBS Al-Fatah, khususnya yang kelas 2? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Insya Allah hari ini kita harus daring kembali karena keadaan tidak memungkinkan Ananda untuk bertatap muka dengan guru. Mungkin karena keadaan semakin memburuk di kota Banda Aceh. Jadi kita berharap meskipun keadaan demikian, yang tidak boleh pernah putus, yaitu yang pertama doa, yang kemudian yang kedua belajar dan semangat untuk terus belajar. Hari ini kita masih akan belajar terkait istilah dalam bahasa Indonesia. Oke, hari ini Reksi mau bahas apa itu yang disebut dengan kata. Jadi pada pembahasan hari ini mungkin anak-anak sering menyebut kata, K-A-T-A. Tapi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kata itu dibagi kepada 10 jenis. Oke? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kata disebut atau dibagi kepada 10 jenis. Kita lihat satu persatu. Mungkin anak-anak bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kata sambung. Kata sambung ini merupakan kata penghubung antara satu kata dengan kata yang lain. Contoh kata-katanya adalah di, atau ke, atau me. Itu merupakan salah satu bentuk kata sambung. Yang fungsi kata sambung ini adalah menghubungkan, sehingga membuat sebuah kalimat itu menjadi semakin sempurna. Contoh, Ani pergi ke pasar. Kata ke merupakan salah satu kata sambung. Jadi nanti Nasyifa, Rafa boleh melihat kembali dan coba berdiskusi kembali dengan orang tua. Kata sambung lain seperti apa contohnya? Kemudian yang kedua ada kata kerja. Kata kerja ini merupakan lebih kepada kata yang mengandung unsur kegiatan kita. Misal seperti makan, minum, berlari, kemudian tidur. Nah, itu merupakan contoh dari kata kerja. Ya. Kemudian yang ketiga di sini ada kata bilangan. Kalau anak-anak lihat, ya, kata bilangan ini adalah kata untuk mengungkapkan jumlah sesuatu, baik itu bersifat angka maupun bersifat nominal. Seperti harga baju baru itu senilai Rp500.000. Rp500.000 merupakan kata bilangan. Atau di dalam sebuah rumah terdapat 4 orang penghuni. Kata 4 itu merupakan kata bilangan. Jadi diingat, kata bilangan merupakan kata yang menunjukkan jumlah daripada sesuatu. Kemudian yang keempat ada kata sifat. Kata sifat ini kata yang menunjukkan ciri daripada sesuatu. Contoh besar, kecil, panjang, pendek, rendah, tinggi, atas, bawah, hitam, putih. Itu merupakan contoh daripada kata sifat. Di laki-laki tua itu berkulit hitam. Berkulit hitam. Hitam di situ menjadi kata sifat dalam kalimat tadi. Nanti coba Nasyifa, Rafa diskusi kembali dengan orang tua. Mana lagi yang menunjukkan bahwa itu merupakan sebuah kalimat yang di dalamnya ada kata sifat. Kemudian kata sandang. Kata sandang ini biasanya digunakan sebagai bentuk penghormatan. Contoh gelar yang diberikan kepada seorang sarjana. Tidak lagi disebut dia lulusan
dia mahasiswa yang telah lulus, tapi dia disebut sebagai seorang sarjana. Kata sarjana itu merupakan kata sandang. Dia seorang magister, dia seorang magician, tidak lagi disebut sebagai tukang sulap, atau dia disebut sebagai dia adalah seorang dokter. Kata dokter merupakan kata sandang. Nggak disebut dia sebagai tukang obat, dah, atau tukang yang menyembuhkan penyakit orang, dah. Tapi dia merupakan seorang dokter. Dokter merupakan kata sandang, baik itu untuk menggantikan sebuah profesi, atau kata sandang ini bisa menjadi sebuah kata untuk mengungkapkan gelar kepada seseorang. Misal, Muhammad merupakan seorang rasul. Rasul merupakan kata sandang yang digunakan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul itu merupakan gelar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nanti bisa diskusi kembali, atau nanti apabila ada yang memang ingin ditanyakan apa definisi dari masing-masing jenis kata, boleh langsung kita interaksi. Mungkin di pertemuan kedua melalui daring, Reksi akan coba tanya kembali berapa jenis kata-kata yang memang udah Ananda ketahui. Kemudian ada yang selanjutnya kata depan. Kata depan ini dia. Kata depan. Kata depan ini bisa juga hampir sama fungsinya dengan kata sambung. Dia itu menjadi penghubung di antara satu kata dengan kata yang lain, atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Itu fungsi kata depan. Contoh, dan di awal kalimat, atau akan tetapi di awal kalimat, namun di awal kalimat. Misal, Reksi coba bacakan sebuah kalimat. Hari ini cuaca terlihat begitu panas. Titik. Namun ada sedikit dari awan yang terlihat menggumpal hitam seperti mendung. Namun di situ merupakan contoh daripada kata depan yang menjadi penghubung atau konjungsi dari sebuah kalimat dengan kalimat selanjutnya. Dan kata depan ini sangat berpengaruh. Fungsinya dia untuk menghubungkan. Ada kesinambungan antara sebuah fungsi kata, fungsi sebuah kalimat dengan kalimat lanjutan. Kita lanjut dengan kata benda. Ini. Nah, kalau kata benda ini mungkin anak-anak sudah paham. Yang menyebutkan benda-benda, apakah benda hidup, benda mati, contoh gelas, kemudian apa lagi ya, dompet, kemudian ada kotak, kemudian jadi yang disebut kata benda semua yang berjenis apakah benda hidup atau benda mati itu masuk dalam kategori jenis kata benda. Kemudian ada kata keterangan. Kata keterangan ini. Kata keterangan ini dibagi kepada beberapa jenis. Ada kata keterangan yang menunjukkan waktu, ada kata keterangan yang menunjukkan tempat. Nah, kata keterangan itu berfungsi untuk memperkuat sebuah kalimat. Contoh, Andi melakukan olahraga setiap pagi. Andi melakukan olahraga setiap pagi. Kata pagi merupakan kata keterangan dalam kalimat tersebut yang menunjukkan bahwa waktu olahraganya si Andi itu di waktu pagi. Jadi nanti coba Nasyifa, Rafa, coba buat sebuah kalimat meskipun tidak harus tertulis, tapi orang tua ikut memonitori bagaimana proses Ananda memahami kata-kata ini sesuai dengan fungsi dan istilahnya. Kemudian ada keterangan waktu.
waktu. Yang tadi waktu pagi. Kalau keterangan tempat, Reksi membeli baju di pasar. Kata pasar itu merupakan kata keterangan tempat, di mana pasar merupakan tempat Reksi membeli pakaian. Jadi kata keterangan itu dibagi dua. Diingat, ada keterangan waktu, ada keterangan tempat. Kemudian yang ke-9, ada kata ganti. Bisa dilihat di sini. Kata ganti ini merupakan kata sebutan untuk menggantikan baik itu nama orang atau tidak memungkinkan kita menyebutkan orang dalam jumlah banyak. Misal, dalam sebuah kalimat kita harus menyebutkan ada Ani, Ida, Rizky, Feby, Lola. Namun cukup dengan menggunakan kata mereka adalah siswa kelas 5. Kata mereka merupakan kata ganti untuk menyebutkan nama orang-orang yang memang tidak memungkinkan kita sebut dalam jumlah banyak. Jadi digunakan kata ganti. Atau kita ingin menyebutkan nama orang dengan mengungkapkan kata dia. Contoh, Almira merupakan anak dari Miss Nadia. Dia adalah siswa kelas 5 SD. Kata dia di kalimat kedua itu merupakan kata ganti yang dirujuk kepada nama Almira. Jadi dia di situ sebagai kata ganti untuk menggantikan nama Almira. Begitu pula dengan Rafa. Misal, Reksi kasih contoh. Rafa merupakan siswa kelas 2 atau siswa kelas 3. Dia merupakan siswa yang sangat tertarik untuk mempelajari studi olahraga. Kata dia pada kalimat kedua merupakan kata ganti dari nama atau penyebutan nama Rafa. Jadi harus diketahui bahwa Rafa bisa diganti menjadi sebutan dia atau ia. Nah, atau mereka kalau dalam jumlah banyak. Kamu kalau untuk orang yang sedang kita ajak interaksi, itu merupakan kata ganti untuk menggantikan nama seseorang. Dan yang terakhir ada injeksi. Kata injeksi atau kata seru. Kata seru ini adalah kata ungkapan untuk mengungkapkan sebuah suasana. Kata injeksi ini biasanya digunakan ketika kita sedang dalam keadaan bagaimanapun. Misal secara spontan kita menyebutkan aduh, kemudian wow, kemudian istilah yang disebutkan secara spontan, wow, aduh. Kemudian apa? Karena kata tidak terlalu banyak dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Kemudian ungkapan takjub kepada sesuatu itu merupakan kata seru atau kata injeksi. Jadi perlu diketahui dalam bahasa Indonesia kita mengenal istilah kata. Kita sering sebut kata, kata-kata, kata dia. Tapi kita harus tahu bahwa definisi kata merupakan kumpulan huruf yang memiliki arti. Jadi kumpulan huruf yang punya arti yang terkumpul itu disebut dengan kata. Contoh MAKAN. Ini kumpulan huruf. Bila dibaca bacaannya makan. Nih MAKAN. Ini kumpulan huruf yang punya arti makan. Dia menjadi dari kategori kata kerja. Kemudian datang, DATANG. Nah, ini juga merupakan salah satu kata kerja. Tapi coba contoh JKWJ. Dia huruf yang berkumpul tapi dia tidak punya arti. JKWJ, apaan ini? Dan dia bukan disebut sebagai kata. Jadi perlu diketahui, Reksi akan sedikit simpulkan. Hari ini kita belajar mengenai jenis kata ya sayang. Jenis kata itu ada 10. Ada yang pertama kata sambung,
yang kedua kata kerja, yang ketiga kata bilangan, yang keempat kata sifat, yang kelima kata sandang, yang keenam kata depan, yang ketujuh kata benda, kata keterangan yang kedelapan, kesembilan kata ganti, yang kesepuluh kata interjeksi. Apabila dari 10 kata ini Ananda mendapatkan kesulitan untuk memahami, silahkan dihubungi Reksi, ditanyakan, baik itu melalui video call boleh, atau voice note juga boleh, atau melalui WhatsApp. Mungkin tayangan ini menjadi penjelasan, dan nantinya Reksi juga akan fotokan bagan ini supaya anak-anak bisa melihat dan mungkin bisa menuliskan di catatan kecilnya. Baru nanti pada pertemuan kedua, Reksi akan jelaskan dalam bentuk kalimat ini tergolong ke dalam kata apa, ini kata apa, ini kata apa. Oke kids, mungkin itu saja. Stay at home, jaga selalu kesehatannya. Jangan lupa gunakan masker dimanapun kalian berada. Tetap berinteraksi dengan orang dalam keadaan yang safe, tidak saling bersentuhan, sering-sering cuci tangan, dan jangan makan sembarangan. Oke? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.